Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku sekalian, kelas 8. Semoga hari ini sehat semuanya ya. Jumpa lagi dengan Bu Dewinta. Kalau yang belum kenal ya, saya perkenalkan dulu. Nama saya Dewinta Rafiqah Nuri, guru di MTS Al-Mutaidin, pengampu mata pelajaran IPA. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya materi perbab yang ada di kelas 8. Karena kita baru mulai, maka kita sharing dulu di kelas 8 ada berapa materi sih sebenarnya ya. Ada beberapa materi, yaitu yang termasuk yang pertama yaitu sistem gerak pada makhluk hidup ya. Yang kedua gerak dan gaya. Yang ketiga ada pesawat sederhana, kemudian ada struktur jaringan tumbuhan, dan yang terakhir adalah sistem pencernaan manusia. Oke, langsung saja kita ke bab yang pertama ya, anak-anak sekalian. Tolong dibuka buku kalian, buku pelajarannya, LKS-nya dibuka, buku tulisnya disiapkan. Kita mulai di materi yang pertama, yaitu sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada makhluk hidup ya. Sistem gerak pada makhluk hidup ya. Sistem gerak pada makhluk hidup di sini kita meliputi yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah hewan, yang ketiga adalah tumbuhan. Kita jelaskan satu persatu. Mulai dari yang pertama, kita jelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia yang pertama meliputi struktur dan fungsinya ya untuk sistem gerak pada manusia. Gerak pada manusia itu sistem gerak pada manusia di dalam strukturnya terdapat yang namanya rangka endoskeleton ya, rangka dalam yang mewakili di dalamnya ada susunan tulang-tulang ya, ada susunan tulang-tulang yang nanti tulang-tulang ini adalah pelindung dari organ-organ yang vital, organ-organ yang vital, yaitu organ-organ penting. Di sini ya, di sini untuk sistem tulangnya kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem tengkorak ya, kemudian yang kedua yaitu sistem anggota badan, dan yang ketiga adalah sistem tulang untuk anggota gerak. Yang pertama dulu kita masuk ke tulang tengkorak. Baik, anak-anak bisa melihat di gambar ya yang udah kita slide-kan di sini, ada gambar dari tulang tengkorak. Ya, di sini gambarnya sudah jelas sekali. Di sini ada bagian-bagiannya. Anak-anak mungkin menemukan di bukunya juga ada gambar yang mirip seperti ini, bisa dilihat sambil ya, sambil Bu Dewinta menjelaskan. Di sini sistem tulang tengkorak ya, ada yang namanya tulang dahi ya. Ada yang namanya tulang dahi yang berwarna kuning, itu adalah tulang dahi. Kemudian di belakang yang berwarna hijau ya, yang berwarna hijau ini adalah tulang ubun-ubun. Kemudian ke bawah lagi warna coklat itu adalah tulang tengkorak, tulang kepala belakang ya, tulang kepala belakang. Kemudian di situ yang berwarna orange ya, ini adalah tulang, bentar, ini dulu ya. Ini adalah tulang pelipis ya. Kemudian di sini yang berwarna ungu agak ringan ya, ungu pink, ini adalah tulang baji. Kemudian disusul yang dekat dengan tulang mata, ini adalah tulang tapis ya. Kemudian di sini ada tulang air mata, coba dilihat ya. Ada tulang air mata, kemudian ini tulang hidung ya. Ke bawah lagi ini adalah tulang rahang atas ya. Tulang rahang atas atau kita sebut biasanya sebagai maxillaris ya. Kemudian tulang rahang bawah yang kita sebut sebagai mandibularis. Perbedaan
yang terdapat di tulang rahang atas sama rahang bawah itu terlihat jelas. Anak-anak bisa memegang tulang rahangnya di bagian atas itu strukturnya tetap, ya. Jadi di bagian atas kalau kita goyangkan tidak bisa karena strukturnya tetap. Sedangkan rahang bawah atau mandibula itu bisa digoyangkan, bisa kita tarik ke kanan, ke kiri, ya, ke atas, ke bawah, mutar, itu bisa, ya. Perbedaan antara tulang maksila dengan tulang mandibula, ya, bisa kalian contohkan, kalian praktekkan sekarang. Bisa nggak anak-anak? Bisa ya? Bisa dong, ya. Oke, untuk tulang tengkorak, saya rasa ini sudah paham ya, nanti bisa dibaca-baca lagi, masing-masing letaknya, ditulis ya, ada berapa di tulang tengkorak tadi, tulang-tulangnya tersusun dari apa saja, ditulis di buku tulisnya ya. Oke, kita lanjut ke tulang badan ya. Tulang badan, bisa lihat di bagian sini anak-anak ya. Kita masuk ke tulang badan, di badan di sini ada tulang hulu ya, yang paling atas sendiri ya, itu adalah tulang hulu ya. Kemudian ke bawahnya, yang di bawahnya itu adalah tulang badan ya. Kemudian di bawahnya lagi yang paling ujung bawah ini adalah tulang taju pedang atau yang disebut sebagai tulang pedang-pedangan. Tapi biasa kita sebutnya itu yang terkenal itu tulang taju pedang. Oke. Kemudian ke samping kanan kiri, ya, ke samping kanan kiri yang banyak ini adalah tulang rusuk, ya, tulang rusuk anak-anak. Bisa dihitung ada berapa di sana tulang rusuknya? Bisa dihitung anak-anak ya? Tulang rusuk, ya, itu ada terdiri dari 3 macam tulang rusuk. Yang paling atas itu adalah tulang rusuk sejati, kemudian ke bawah lagi itu adalah tulang rusuk palsu, ya, kemudian ke bawah lagi tulang rusuk melayang. Ya. Tulang rusuk sejati dia menempel langsung dengan tulang dada. Diperhatikan ya di sini strukturnya, gambarnya tulang rusuk itu menempel langsung di tulang dada. Kemudian ada tulang rusuk palsu. Dia tidak menempel ke tulang dada tapi menempel berlekatan dengan tulang yang lainnya. Ya, tulang rusuk yang lainnya. Kemudian di bawah lagi yaitu tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang dia tidak menempel, ya, maka disebut sebagai tulang rusuk melayang. Bisa disebutkan tulang rusuk sejati ada berapa, tulang rusuk palsu ada berapa, dan tulang rusuk melayang ada berapa. Sekarang anak-anak mencatat dulu di buku tulis ada berapa kira-kira, oke? Kemudian di sini ada tulang badan di sini ya. Di atas sendiri ada tulang belakang ya, ruas-ruas tulang belakang ya. Kemudian ada tulang punggung di sini ya, ruas-ruasnya tulang punggung ya. Kemudian disusul dengan tulang pinggang ya, tulang pinggang. Kemudian ke tulang selangkang ya, kelangkang. Kemudian disusul dengan yang terakhir yaitu tulang ekor yang kecil sendiri di paling bawah. Anak-anak bisa diperhatikan bentuknya, ini ruas-ruas pendek. Anak harus menghitungnya, di sini sudah ada ya jumlahnya, cuma tidak boleh anak-anak langsung menjumlahkan sesuai dengan yang tertera, tapi harus juga dihitung. Di sana dihitung, digambar, ada berapa tulang kelangkang, ada berapa tulang pinggang, sambil dicocokkan matching apa enggak, gitu ya. Jadi dihafalin ini, ditulis di buku tulisnya ya. Oke, kita lanjut sekarang. Sudah paham ya? Nah, ini tulang anggota gerak ya. Tulang anggota gerak itu ada tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas ya, tulang anggota gerak atas ini ada belikat, yang lebar ini belikat. Tulang anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas. Ya, yang besar ini tulang lengan atas. Kemudian ke bawah itu ada tulang hasta sama tulang pengumpil. Ya, tulang hasta sama tulang pengumpil. Ini nanti anak-anak bisa melihat tulang pengumpil itu selaras atau sejajar dengan apa
Apa selaras sejajar dengan ibu jari atau kelingking. Kemudian tulang hasta juga seperti itu. Tulang hasta itu sejajar tulang kelingking apa tulang ibu jari. Itu nanti sering keluar di pertanyaan ya. Jadi anak-anak harus lihat. Oke, kemudian ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Ini semua dihitung, ada berapa. Jadi tulang lengannya berapa, tulang pengumpilnya berapa, tulang hastanya berapa, tulang telapak tangannya berapa, tulang pergelangan tangannya terdiri dari berapa tulang, sampai dengan jari-jarinya ada berapa tulang yang menyusun. Nah, itu ditulis juga, Ibu tulis ya. Kemudian ke tulang anggota gerak bawah ya. Sebentar ya, sini. Tulang anggota gerak bawah itu ya bisa dilihat gambarnya ya. Ada tulang paha. Yang ide ini tulang paha. Kemudian ke bawah lagi ada tulang tempurung lutut. Ya. Tulang tempurung lutut, kemudian ada tulang betis dan tulang kering. Disusul dengan tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Sama seperti konsepnya seperti tulang anggota gerak atas, ya, yaitu tulang lengan atas sampai ke jari, ini pun juga harus dihitung. Apakah sama dengan tulang pergelangan atas? Nanti bisa kalian jawab. Yang pasti ditulis dulu, dihitung dulu, baru ketemu apa sama dengan tulang pergelangan atas dengan tulang gerak atas dengan tulang gerak bawah. Nanti itu akan saya tanyakan ya. Oke, kemudian ya di sini anak-anak ada bentuk tulang. Ya, ada bentuk tulang. Ada bentuk tulang, ada tulang pipa, ada tulang pipi, dan juga ada tulang pendek. Apa sih bedanya? Bedanya dari strukturnya. Kalau tulang pipi, pipa dulu ya. Kalau tulang pipa, itu bentuknya seperti pipa. Berarti seperti pipa seperti apa? Memanjang, berongga, ya. Itu adalah struktur tulang pipa. Contohnya seperti apa? Kita lihat, ya di tubuh kita. Tulang pipa seperti tulang apa yang panjang-panjang tadi? Yaitu tulang paha, tulang lengan atas, tulang betis, tulang pengumpil, hasta, banyak sekali ya. Nanti kalau ada pertanyaan, sebutkan tulang yang berbentuk seperti pipa, tulang pipa, kalian harus bisa menyebutkan lebih dari 5. Oke, kemudian yang ke bawah ada tulang pipi. Berarti bentuknya seperti lembaran, pipi, lebar. Ya. Contohnya apa? Ada di bagian tubuh kita, paling atas. Ya, kita lihat paling atas. Maka bagian atas ini adalah terdiri dari tulang-tulang yang lebar, tulang-tulang yang strukturnya lebar, bukan pipa, bukan seperti panjang-panjang, strukturnya panjang-panjang, enggak ya, tapi strukturnya di kepala kita itu adalah lembaran, ya, seperti pipih lebar, ya. Contohnya adalah penyusun tulang-tulang penyusun tengkorak. Oke, kemudian di bawahnya lagi ada tulang pendek. Tulang pendek itu adalah tulang-tulang yang berbentuknya memendek. Jadi nggak panjang, nggak pipi, tapi dia berbentuk pendek. Apa itu contohnya? Seperti ruas-ruas tulang belakang. Ya, bisa dibayangkan ya. Langsung saja. Sekarang bentuk tulang, ya, yang selanjutnya karena tadi strukturnya ini bahannya. Apa saja kalau menurut bahannya, zat penyusunnya itu terdiri dari tulang keras, ya, tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan, tulang lentur, tulang keras, tulang sejati. Apa sih perbedaannya? Beda, ya. Kalau tulang rawan itu tulangnya elastis, ya, lentur, tapi kokoh, tapi kuat, karena diisi dengan apa di sini? Osteoblast, diisi oleh kondroblas dan kondrosit. Di dalamnya terdapat apa? Zat kolagen dan zat elastin. Zat kolagen dan elastin ini membuat struktur tulang rawan itu lentur tapi kuat.
itu maksudnya ya. Kemudian tulang sejati. Ya, tulang sejati tulang sebenarnya tulang keras. Struktur di sini bahwa tulang sejati itu terdiri dari bahan-bahan yang membuatnya keras. Seperti apa? Ya, seperti osteosit, osteoblast. Di sini ada garam mineral yang berbentuk kalsium klorida, ya. Di sini ada struktur kalsium yang membuat tulang itu keras, ya. Anak-anak bisa lihat juga di buku ya, struktur tulang keras. Di sana juga ada yang namanya saluran Havertz. Saluran Havertz itu di dalamnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu adalah fungsinya untuk transportasi zat makanan. Jadi di sini akan ada transportasi zat makanan. Zat makanan apa yang ditransportasi? Ya, salah satunya adalah kalsium yang membentuk tulang itu menjadi keras. Fungsi rangka. Ya, kita sampai ke fungsi rangka. Anak-anak bisa baca ya, option-option di sini. Bu Dewinta nggak menerangkan satu persatu, saya ambil salah satunya saja ya, yaitu melindungi organ-organ yang penting atau organ-organ yang vital. Jadi sistem rangka yang ada di tubuh kita itu melindungi organ-organ yang ada di dalamnya. Contohnya seperti jantung, paru-paru, usus, ya. Itu semua dilindungi oleh rangka, salah satunya oleh rangka, ya. Melindungi organ-organ yang penting. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Kita bisa bayangkan dong, kalau misalnya kita nggak punya sistem rangka, kira-kira kalau tubuh kita terdiri dari otot saja, terdiri dari daging saja, apakah kita bisa berdiri tegak? Enggak kan? Karena rangka ini adalah yang memberi kita bentuk tubuh, menopang, membentuk suatu postur pada manusia. Itu adalah sistem rangka. Oke ya? Juga pembentukan sel darah, ya di sini juga ada. Nanti bisa kalian baca-baca lagi di PKS-nya, di buku panduannya. Kita masuk ke proses penulangan atau proses pembentukan tulang, proses osifikasi, ya. Proses osifikasi. Jadi anak-anak pada saat perkembangan tulang itu dari lahir sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua, itu tulang dari tulang rawan sampai tulang keras sejati, apakah semua tulang akan menjadi keras? Tidak. Tulang rawan ini nanti ada yang sepanjang hayat, sepanjang hidupnya, sampai tua itu akan menjadi tulang rawan terus. Apa contohnya? Bisakah menyebutkan? Ayo coba, bisa nggak menyebutkan? Kira-kira yang pada tubuh kita, kira-kira sampai tua itu masih menjadi tulang rawan. Udah yang sebutkan ya, salah satunya adalah hidung. Kita pegang hidung, ini nggak keras, ya. Bisa kita belokkan ke kanan, ke kiri, ya kita tekan, elastis banget, ya. Itu tandanya bahwa hidung itu adalah terdiri dari tulang rawan dan sampai tua ini pun tidak akan mengeras, ya. Seperti ini. Salah satu contohnya lagi adalah daun telinga. Ya, oke. Bisa dipahami ya. Jadi proses penulangan ya itu tidak semuanya anak-anak mengalami menjadi tulang sejati semuanya. Oke ya. Kemudian untuk proses osifikasi selanjutnya ya. Jadi proses osifikasi selanjutnya anak-anak harus mengerti apa itu yang namanya osteoblast, apa itu yang namanya osteoklas ya. Jadi ada yang namanya osteoblast ya, ada yang osteoklas. Karena pada saat proses osifikasi penulangan itu ada zat-zat yang membongkar, ada zat-zat yang menyusun. Ya, ada bongkar susun. Zat-zat yang fungsinya sel-sel tulang yang fungsinya untuk membongkar itu dinamakan osteoklas. Sedangkan yang untuk menyusun itu dinamakan osteoblast. Ya, proses penulangannya itu disebut osifikasi. Ya, proses osifikasi. Baik, Dewinta lanjutkan. Nanti kalian bisa membaca di buku. Juga ini yang udah di PowerPoint-nya Bu Dewinta. Dewinta rangkumin sudah ya. Oke, ini perkembangan tulang juga. Selain mengalami osifikasi penulangan,
tulang itu juga mengalami fusi. Apa itu sih fusi? Fusi itu penggabungan, ya. Jadi dulunya kita itu sejak lahir itu ada ratusan tulang, ya. Kemudian pada saat remaja dewasa, tulang itu bukan menyusut, tetapi menyatu. Itu yang dinamakan fusi. Contohnya apa? Tulang ekor, ya. Tulang ekor sama tulang tengkorak, ya. Jadi dia ada beberapa tulang. Jadi 4 kayak di tulang ekor itu 4 itu nempel jadi satu tulang. Itu namanya tulang itu mengalami fusi atau penggabungan. Oke ya, nanti bisa dilihat dari 200 berapa itu menjadi 100 berapa. Berarti menyusutnya itu bukan menyusut, menggabungnya itu lebih dari separuh jumlah tulang asal. Banyak sekali ya. Ya, kalian bisa nanti membaca-baca juga proses fusi tulang ya. Dan kita lanjut ke sendi anak-anak ya. Ke sendi. Apa itu sendi? Kok sudah sampai sendi? Baik. Ya, tulang itu antar tulang dengan yang lainnya itu kan bisa bergerak ya. Antar tulang lengan atas dengan tulang pengumpil kok bisa digerakkan ke atas ke bawah ya. Tulang leher bisa ke bawah ke atas. Itu kenapa? Salah satunya berperan adalah sendi. Sistem sendi. Apa sendi? Hubungan antara dua tulang. Ya. Jadi hubungan antara dua tulang itu adalah persendian. Di sini kalian ada gambar di sini. Ini bisa kalian lihat strukturnya ya. Ada ligamen, ada minyak cairan sinovial ya. Di sini jelas sekali ya bahwa struktur tulang, struktur sendi itu ada beberapa yang bisa membuat suatu gerakan ya. Contohnya minyak cairan sinovial ini ya. Kalau bisa Bu Dewinta gambarkan nih, cairan sinovial itu seperti cairan pelumas. Jadi nanti ada suatu penyakit yang dia akan kekurangan minyak sinovial sehingga sangat kalau dibuat gerak itu sakit gitu. Kemudian saya lanjut nanti aja ke ininya ya, ke penyakitnya nanti. Nah, kita sampai di yang terakhir anak-anak, macam-macam sendi ya. Macam-macam sendi dibagi, pada umumnya dibagi menjadi 3. Maaf, udah ingat batuk ya. Dibagi menjadi 3, ada sinartrosis, ada amfiartrosis, ada diartrosis. Tidak Bu Dewinta jelaskan di sini, ya. Kalian bisa lihat di bukunya. Apa sih sinartrosis? Sinartrosis itu adalah hubungan sendi atau hubungan antar tulang, dua tulang, yang tidak memungkinkan terjadinya suatu gerakan. Berarti dua tulang ini tidak terjadi gerakan. Kenapa? Tidak memungkinkan memang, tidak memungkinkan terjadinya suatu gerakan. Contohnya ada di mana? Di tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu tulangnya sangat rapat, ya, dihubungkan oleh sutura, garis-garis. Kalau kalian melihat yang gambar Bu Dewinta tadi, gambar tengkorak itu kan ada garis-garis yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang yang lainnya. Itu namanya sutura. Jadi di sini tidak memungkinkan sama sekali gerakan. Ya coba aja dipikirkan, misalnya di logika, kalau andaikan tulang-tulang di tengkorak itu bisa terjadi gerakan, bagaimana ya? Yaitu Wallahu a'lam, ya Allah menciptakan manusia itu sangat sempurna, ya. Makanya kalau di tulang tengkorak itu terjadinya hubungan sendinya itu sinartrosis. Salah satu contohnya tidak memungkinkan sama sekali gerakan. Kemudian yang kedua ada amfiartrosis. Amfiartrosis itu di sini adalah hubungan antara dua tulang, ya, yang memungkinkan sedikit gerakan. Sedikit gerakan ini bisa dicontohkan apa? Kira-kira? Kalau bisa, kalau tidak bisa saya contohkan. Contohnya adalah hubungan antara tulang iga dengan tulang dada. Apa tulang iga? Tulang rusuk ya. Tulang rusuk dengan tulang dada. Ini memungkinkan sedikit gerakan. Itu adalah amfiartrosis. Kemudian yang ketiga, yang sering kita temui, yaitu diartrosis. Apa itu diartrosis? Yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan semua gerakan, ya, yang memungkinkan terjadinya suatu gerakan. Ada beberapa sendi, ya, di sini.
Ada sendi engsel, sendi putar, ya, sendi geser, sendi luncur, sendi peluru, ya. Bisa kalian lihat di gambar ini, ya. Di buku juga ada, ya, yang termasuk sendi engsel, contohnya seperti apa? Ada di lutut sama di siku, seperti itu, ya. Ada tulang sendi peluru ada di mana? Sendi peluru ada di gelang bahu, ada di gelang panggul, ya. Ada dibaca itu ya. Oke anak-anak, kira-kira kita bahasan untuk hari ini, Bu Dewinta cukup sekian ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa nanti tanyaan sama Bu Dewinta, bisa lewat WA, juga bisa lewat voice note, bisa lewat video call ya. Nanti Bu Dewinta akan share tugas-tugasnya untuk hari ini ya. Yang pasti untuk pertemuan yang pertama ini, tugas kalian adalah mencatat tadi jumlah-jumlah. Mencatat nomor 1 adalah mencatat jumlah-jumlah tulang dari mulai tulang tengkorak, tulang badan, sampai tulang anggota gerak. Itu dicatat semuanya. Kemudian yang kedua adalah mencatat contoh-contohnya dalam sendi. Ya, kedua. Jadi sendi tadi, itu ada sendi peluru, sendi engsel, itu dicatat contohnya masing-masing. Sama yang sinartrosis, amfiortosis, dan diartrosis. Oke ya, paham ya anak-anak ya? Baik, untuk hari ini sekian dulu. Semoga besok ketemu lagi dengan Bu Dewinta dengan suasana yang lebih ceria ya. Semoga anak-anak bisa menerima paham ya dari Bu Dewinta menerangkan hari ini. Salam ceria, salam sehat. Jangan lupa kalau keluar pakai masker ya, karena masalah pandemi. Jadi harus selalu kita jaga kesehatan bersama. Ya, saya Bu Dewinta akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.